Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita menyampaikan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan secara singkat bagaimana sampai Nabi Ismail sampai di Makkah. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di negeri Irak, kemudian tumbuh di atas tauhid, kemudian mendakwahi kaumnya. Kaumnya tatkala itu menyembah berhala, di antaranya ayahnya. Ayahnya pun marah dan mengatakan, la illam tantahi la arjumannak, aku akan merajammu. Diusir oleh ayahnya, diancam oleh ayahnya, dimusuhi oleh kaumnya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari kaum tersebut, sementara kaumnya dalam keadaan musyrik. Kemudian berjalanlah dia menuju ke negeri Syam. Di sana kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita namanya Sarah. Di sana juga ternyata orang-orang kafir. Di sana penyembah bintang, penyembah benda-benda langit. Nabi Ibrahim juga mendakwahi. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan bapak tauhid, karena dia yang mendakwahi tauhid. Dia menemukan dua model kesyirikan di masa dia, yaitu para penyembah berhala dan para penyembah benda-benda langit. Kemudian akhirnya dia pun menikah dengan Sarah bertahun-tahun, namun Sarah tidak memiliki anak. Akhirnya Sarah pun suatu hari berjalan bersama Nabi Ibrahim melewati negeri Mesir. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Di negeri Mesir terkenal seorang raja yang mata keranjang, yang dia memiliki intel-intel atau petugas-petugas khusus untuk melirik wanita yang cantik. Kalau ada wanita yang cantik harus jadi milik dia. Maka Nabi Ibrahim tahu kisah ini. Maka tatkala mereka melewati negeri Mesir, Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, kalau mereka bertanya kepada engkau, katakan aku adalah saudaramu. Karena aku tidak tahu di atas muka bumi ini yang Islam kecuali saya dan kamu, wahai istriku. Artinya di negeri Mesir tidak ada yang Islam kecuali Nabi Ibrahim dan siapa? Sarah. Nabi Lut atau sepupunya Ibrahim alaihissalam juga seorang nabi, tapi di negeri yang lain. Akhirnya benar, tatkala melewati, maka terlihatlah oleh para pengikut raja, dan mereka mengatakan, wahai raja, ada seorang wanita yang tidak boleh kecuali hanya untuk kamu. Maka diambillah Sarah. Ditanya siapa ini, adalah saudara. Kenapa kalau Nabi Ibrahim mengatakan saya adalah suaminya, maka dia akan dibunuh. Tapi kalau dia mengatakan saya adalah kakaknya, saya adalah adiknya, maka tidak diapa-apain. Maka kemudian akhirnya Sarah pun diambil oleh sang raja, dimasukkan dalam kamarnya. Tatkala sang raja ingin menggauli Sarah berdoa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kedua tangan sang raja terikat, dia tidak bisa bergerak. Maka dia mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar membukakan ikatan kedua tanganku dan aku tidak akan mengganggumu. Maka Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedua tangan raja tersebut terbuka. Tatkala kedua tangannya terbuka dari belenggunya, dia pun tidak kuasa untuk melihat kecantikan Sarah, dia maju lagi untuk ingin menggauli Sarah. Maka ketika dia mendekati Sarah, tangannya terikat kembali, lebih parah daripada sebelumnya. Sehingga dia berkata lagi, wahai Sarah, sudah ini saya tidak akan ganggu kau lagi, doakan kepada Allah supaya terbuka kedua tangan saya tidak bakalan ganggu kamu lagi. Maka Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua tangannya terbuka. Begitu terbuka dia tidak kuasa lagi, saking cantiknya apa? Sarah. Maka dia maju lagi untuk mendekati Sarah ketiga kalinya. Maka tiba-tiba tangannya terbelenggu lebih kuat daripada dua kali sebelumnya. Maka dia mengatakan, sudah Sarah, saya taubat, ini enggak lagi, terakhir. Berdoa kepada Allah supaya terbuka kedua tanganku. Maka Sarah berdoa, akhirnya kedua tangannya terbuka. Dan dia mengatakan kepada anak buahnya, kalian tidak mendatangkan kepadaku seorang wanita, tapi kalian telah mendatangkan kepadaku seorang setan. Akhirnya raja ini karena menghargai Sarah, dia pun memberikan kepada Sarah akhdamaha Hajar. Seorang wanita yang namanya Hajar. Dijadikan pembantu Sarah. Hadiah dari raja tersebut. Maka berjalanlah Nabi Ibrahim bersama istrinya pergi dari negeri tersebut, disertai dengan seorang penghuni keluarga baru, yaitu Hajar. Pembantu mereka berdua. Menjalani kehidupan. Namun bertahun-tahun berikutnya ternyata Sarah tidak juga mengandung. Sampai Nabi Ibrahim sudah mulai tua. Sarah pun sudah mulai apa? Tua. Maka Sarah kasihan melihat suaminya. Suamiku ini harus punya keturunan. Ya udah kamu nikah aja sama pembantu kita, Hajar. Maka akhirnya Ibrahim pun nikah dengan Hajar. Begitu menikah dengan Hajar, ternyata mengandung. Mengandung yaitu Ismail.
akhirnya melahirkan anak Ismail. Tatkala Hajar punya anak Ismail, maka Sarah majikannya cemburu kepada Hajar. Maka dia pun benci kepada Hajar ya, karena kecemburuannya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan Hajar ke Mekah. Berhijrah, membawa putranya Ismail. Dalam rangka untuk menjauhkan, ya supaya tidak cekcok terus antara Sarah dengan apa? Dengan Hajar. Demikianlah tabiat wanita. Nabi Ibrahim tidak mencaci maki Sarah, tidak. Dia mendapati cemburuan itu wajar. Tidak bisa perempuan kemudian dihilangkan kecemburuan itu mustahil. Kecemburuan itu ada manfaat dan banyak manfaatnya dan juga ada kekurangannya. Di antara manfaatnya, seorang wanita sangat cinta kepada kita kalau punya rasa cemburu. Lebih perhatian kepada kita kalau punya rasa cemburu. Tapi kalau nggak punya cemburu, dia cuek saja. Namun hal ini tidak dijadikan bahan celaan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia pun pergi membawa Hajar menuju ke Mekah bersama putranya Ismail. Setelah itu dia pun pergi dan kisahnya panjang dalam Sahih Al-Bukhari. Intinya, maka Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah, kemudian dia pergi. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam melangkahkan kakinya, tidak berbalik menuju pulang, maka Hajar pun mengejar suaminya dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah kau tinggalkan aku dan putramu di tempat yang tidak ada sesuatu pun, tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada apapun, tidak ada air?" Nabi Ibrahim tidak menoleh, jalan terus. Dia panggil lagi suaminya, "Wahai suamiku, wahai Ibrahim, apakah kau tinggalkan aku dan putra?" Masih kecil Ismail. Di tempat yang tandus, tidak ada sesuatu pun, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa. Ibrahim jalan terus. Ketiga kalinya dipanggil lagi, Ibrahim tidak balik. Maka Sarah mengatakan, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang telah merintahkan engkau dengan hal ini? Kata Ibrahim, "Na'am." Iya, Allah yang perintahkan. Maka kata Hajar, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan meninggalkan kami. Tidak akan membiarkan kami. Maka Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimas shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Dia berdoa kepada Allah. Kenapa? Anak dan istrinya sangat dia cintai. Namun dia tidak ingin tatkala dia berdoa dilihat oleh istrinya. Maka dia menjauh, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya, aku meletakkan anakku, keluargaku di tempat ini yang tandus tidak ada apa-apa untuk menegakkan salat." Akhirnya benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjaga Sarah, dan sebagaimana kita ketahui ceritanya dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, akhirnya Ibrahim hanya membiarkan bekal sekantong korma dan sekantong air. Maka di awal-awal hari masih cukup. Tatkala korma sudah habis, tatkala air sudah habis, air susu tidak keluar, apa yang mau dia susuin kepada Ismail. Kita cukupkan di sini saja. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.